wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana lubang resapan biopori dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi genangan air di wilayah Gerong Selatan. Lebih dari itu, saya juga akan melihat bagaimana teknologi digitalisasi berbasis sensor dan Internet of Things dapat digunakan untuk memantau efektivitas biopori secara otomatis dan real time. Digitalisasi sangat penting untuk memastikan bahwa biopori benar-benar bekerja secara maksimal dalam meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi risiko genangan. Gerong Selatan adalah wilayah yang cukup sering mengalami genangan air, terutama setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Genangan ini muncul karena beberapa faktor seperti kemampuan tanah yang rendah dalam menyerap air, drainase permukiman yang kurang optimal, peningkatan permukaan lahan yang tidak meresap air seperti papin dan beton. Akibatnya, air hujan tidak cepat masuk ke dalam tanah dan mengalir begitu saja, menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan solusi resapan air yang efektif dan berkelanjutan. Lubang resapan biopori adalah teknik konservasi air sederhana berbentuk lubang vertikal yang memiliki manfaat besar, antara lain mempercepat penyerapan air ke dalam tanah, mengurangi genangan dan risiko banjir lokal, mengolah sampah organik menjadi kompos, meningkatkan cadangan air tanah. Namun, meskipun biopori sangat bermanfaat, kita belum bisa mengetahui secara pasti seberapa efektif biopori tersebut bekerja. Apakah air benar-benar meresap dengan baik? Apakah biopori tersumbat? Atau berapa lama air genangan masuk ke dalam tanah? Inilah alasan mengapa dibutuhkan digitalisasi sistem monitoring biopori. Digitalisasi dilakukan dengan menciptakan sistem pemantauan berbasis sensor dan Internet of Things agar kinerja biopori bisa dipantau secara otomatis. Berikut komponen utamanya. Yang pertama, sensor kelembapan tanah. Sensor ini membaca kadar kelembapan di sekitar biopori. Jika kelembapan tinggi setelah hujan, artinya biopori masih berfungsi. Jika rendah padahal habis hujan, artinya ada indikasi biopori tersumbat. Yang kedua, menggunakan sensor ketinggian air atau ultrasonik. Sensor ini mengukur seberapa cepat air masuk ke dalam lubang biopori. Semakin cepat turun levelnya, semakin baik infiltrasinya. Yang ketiga, ada ESP32 sebagai microcontroller. Alat ini berfungsi mengolah data sensor dan mengirimkannya ke internet secara otomatis. Yang keempat, ada dashboard IoT. Data dari sensor dikirimkan ke platform menggunakan ThinkSpeed atau yang lainnya seperti Bailink, Firebase atau Telegram bot. Melalui dashboard, kita bisa melihat grafik kecepatan infiltrasi, perubahan kelembapan tanah, peringatan jika lubang biopori tersumbat, dan tren efektivitas dari waktu ke waktu. Dengan sistem ini, masyarakat dan petani bisa memantau kondisi biopori tanpa harus mengecek langsung secara manual. Inilah bentuk konkret dari transformasi digital dalam bidang teknik biosistem. Implementasi sistem monitoring digital pada biopori memberikan banyak manfaat, terutama di wilayah yang rentan genangan seperti Gerong Selatan. Identifikasi cepat biopori yang kurang efektif, mengukur dampak biopori terhadap penurunan genangan air. Data real time membantu pengambilan keputusan. Perawatan biopori menjadi lebih mudah, mendorong penerapan teknologi tepat guna di masyarakat. Selain itu, data yang terkumpul dapat digunakan untuk perencanaan lingkungan jangka panjang, termasuk peningkatan jumlah dan titik pemasangan biopori. Melalui kombinasi teknologi biopori dan digitalisasi berbasis sensor dan Internet of Things, kita dapat mencapai sistem pengelolaan air yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Gerong Selatan adalah lokasi yang tepat untuk penerapan inovasi ini
karena genangan air menjadi masalah nyata yang membutuhkan solusi tepat sasaran. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi pertanian dan biosistem dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.